Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama. Kembali ini dalam suasana hari yang hujan ya. Mudah-mudahan suaranya masih kedengaran. Kali ini kita akan membahas resume fundamental saham dari emiten BNLI dan MFIN dari laporan keuangan triwulan 2 2024 ya. Kita akan melihat dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian. Bahwa analisa kita ini adalah bahan pemikiran tambahan atau edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Kemudian analisa kita ini bukan bertujuan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, tetapi kita memang berfokus pada data yang telah tersedia ya. Jika Anda merasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Saya juga sudah membuat playlist di bagian deskripsi, jadi silakan nanti cek di situ untuk mendapatkan pembahasan saham-saham yang ada di triwulan 2. Untuk BNLI ini Bank Permata Tbk ya. Tentu saja kita sudah tahu bahwa bank ini urusannya dengan simpan pinjam ataupun pemberian kredit ataupun usaha-usaha investasi lainnya ya. Kita punya data yaitu di triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Di triwulan 1 itu keuntungannya 6,47% ya, keuntungan bersihnya. Di triwulan 2 keuntungan bersihnya 6,69% ya. Namun kita cek dulu per kuartalnya. Di triwulan 1 itu 1128 book value-nya ya. Di triwulan 2 itu ada berkurang sedikit di 1119. Jadi ada sekitar penurunan sekitar 11 ya, 9 rupiah ya. Dari segi PS ada sedikit peningkatan sekitar hampir 2 ya, hampir 2 rupiah. Dari segi harga ini juga ada peningkatan ya. Jadi dari book value ada penurunan, tapi dari segi keuntungan ada peningkatan, harga juga ada peningkatan. Berarti ada sedikit efisiensi di sini ya. Kemungkinan di sini keuntungannya tetap, tetapi ada efisiensi sehingga terjadi keuntungan bersihnya meningkat ya. Kemudian dari segi ketahanan ini sama ya, hanya di hutang tak berbunga ini maksudnya pinjaman dari pihak ketiga ini. Dana dari pihak ketiga ini ada sedikit peningkatan menjadi lebih bagus ya. Lainnya tetap tidak ada perubahan ya. Baik, kita lihat dulu yang pertama dari segi valuasinya ya, bahwa perusahaan ini ya, kalau dari segi book value-nya ini di bawah dari nilai bukunya ya, sedikit di bawah. Nilai bukunya 1100, harganya ini 900, berarti ada harganya ini masih 19% di bawah nilai bukunya, berarti termasuk besar ya. Termasuk besar harga dibandingkan dengan nilai buku. Berarti ada kemungkinan untuk bisa naik ini sekitar 38% ya. Dari harga sekarang untuk sampai ke nilai bukunya itu sekitar naik 30%. Sekitar itu ya, 38. Kemudian dari segi valuasinya tentu saja harga sekarang sudah lebih mahal ya. Sekitar 22% lebih mahal. Berarti di sini ya. Kemudian untuk pembagian dividen di triwulan sebelumnya ini di tahun 2022 itu mereka membagikan DPR sebesar 26%, itu berarti belum memenuhi kriteria. Tetapi di tahun ini mereka membagikan 35%, berarti ada peningkatan dari segi dividen payout ratio-nya. Tetapi di harga sekarang itu dividennya masih tergolong kecil, hanya 2,9, berarti masih belum memenuhi kriteria untuk di atas dari inflasi. Inflasi itu kan di 3%.
Untuk ketahanan, berikutnya kita ngecek ketahanan. Free cash flow-nya aman, 26% lebih besar. Aset lancarnya kita hitung, hutangnya tidak ada, hutang berbunga. Pinjaman dari dana dari pihak ketiga ini meningkat ya sekitar 18%. Ini sangat bagus. Berarti ketahanan perusahaan oke. Ya, dan dana pihak ketiga pun sekitar 5 kali lipat. Ini masih dalam standar yang bagus ya. Hanya saja di sini bahwa semua sahamnya ini sudah kita anggap saja semua ya, karena ini sini sekitar 98 atau hampir 99%. Semua sahamnya ini berada di bursa ya, bisa ditradingkan. Dan bahkan ya 98 hampir 99% ya, ini semua sahamnya milik asing ya. Sementara masyarakat ya yang ada di bursa yang memiliki saham ini yang bisa trading itu hanya 0,3%. Ini free floatnya kurang ya. Untuk free floatnya kurang, ini kita mengkhawatirkan mungkin ini kalau seperti ini seharusnya ada corporate action ya, supaya terjadi minimal 7%, minimal 7% ya, supaya memenuhi kriteria dari Bursa Efek Indonesia. Jadi simpulan kita bahwa untuk perusahaan ini pertama dari segi IPS ini sudah besar ya, IPS sudah besar, tetapi kalau dibandingkan dengan book value-nya keuntungannya masih kurang ya, masih di bawah 10% ya. Jadi yang pertama menunggu IPS-nya meningkatnya di sini dalam artian meningkatnya di atas ya. Mungkin saya kasih tambah ini, mungkin bukan IPS, persen IPS ini meningkat, plus lagi tadi dividen itu untuk hal selanjutnya ya, plus lagi ini free floatnya, supaya free float supaya lebih dari 7,5. Jadi ini concern kita untuk Bank Permata ini ya. Kepemilikannya asingnya sangat besar, bahkan harus sangat kecil ya untuk retail, seharusnya minimal ya 7,5. Jadi ada dua concern. Yang pertama menunggu persen IPS-nya meningkat, kemudian free float-nya juga membaik, tidak boleh lagi di 0, ini ya. Itu saham yang pertama. Yang kedua kita akan membahas MFIN, Mandala Multi Finance ya. Ini berarti perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan ya, pembiayaan untuk mungkin pembelian mobil, motor dan lainnya ya, yang ada hubungannya dengan leasing berarti ya. Kita juga punya dua data di sini ya. Dua data di triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Kemudian kita nanti akan perbandingkan dulu. Dari segi book value ada peningkatan ya, dari 1316 jadi 1362, ada peningkatan sekitar 50-an ya, atau 46 rupiah peningkatannya ya. Kemudian dari segi IPS juga terjadi peningkatan, harga juga terjadi peningkatan. Berarti perusahaan ini ada kenaikan ya, kenaikan performa perusahaan dari triwulan 1 ke triwulan 2 ya. Kemudian kita cek selanjutnya secara bertahap. Yang pertama bahwa keuntungan triwulan 1 tadi itu sekitar 10,49. Kemudian di triwulan 2 ini meningkat menjadi 10,93. Ada kenaikan tipis-tipis ya. Pertama dari harga sekarang 3.000-an, 3.200-an dibandingkan 1.362, itu harga sekarang ini sudah 1,3 kali lebih mahal ya daripada nilai perusahaannya. Berarti sudah lebih tinggi daripada nilai perusahaannya.
Yang kedua dari segi valuasi, maksimal beli 4.490 dibanding 3.000 juga valuasi mahal. Jadi mahalnya ini ya, kalau kita lihat bahwa mahalnya harga ini bisa kemungkinan disebabkan bahwa keuntungan perusahaan yang besar ya, 10% ini sudah dianggap besar. Namun pada prakteknya perusahaan ini belum friendly to investor karena kita cek dulu ya. Kita mau pastikan dulu. Setelah saya cek ulang, di tahun 2022 itu perusahaan membagikan dividen 40% ya, atau sekitar 1,62 yieldnya ya, 1,62%. Tetapi tahun ini perusahaan tidak membagikan dividen. Di tahun 2023 ya, perusahaan tidak membagikan dividen karena manajemen mengatakan bahwa perusahaan berkonsolidasi untuk meningkatkan performa kinerja perusahaan. Jadi tidak membagikan dividen di tahun 2023 ini ya. Jadi kita kasih seperti ini dulu ya. Mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa kembali membagikan dividen yang friendly ya. Karena ini 40%, sebelumnya 40%, berarti bisa saja kita menunggu berikutnya ya. Kemudian dari segi free cash flow ini terjadi penurunan ya. Di triwulan 1 itu sekitar 99 miliar atau setara dengan 37 rupiah, sama dengan 2,72%. Di triwulan ini free cash flow-nya turun ya, jauh sekali turun. Dari 37 hanya menjadi 9 atau 0,65. Ini perlu hati-hati juga ya. Ini masih hijau, masih bagus, cuma hati-hati bahwa free cash flow-nya ini tipis-tipis ya. Untuk usaha berikutnya perlu menjaga ya. Mungkin itu juga tadi kenapa perusahaan tidak membagikan dividen, karena untuk mungkin persiapan ketahanan perusahaan ini tadi ya, mungkin salah satunya. Kemudian dari segi ketahanan lainnya, dari current ratio, karena ini multi finance, jadi kita tidak terlalu menghitung. Tetapi dari hutang berbunganya ini termasuk besar sudah ya, 130%. Hutang berbunganya 130%, masih di atas dari batas kita, tetapi sudah terjadi penurunan ya. Dari segi hutang ini sudah terjadi penurunan sekitar 20% ya, hutang berbunganya. Dari segi hutang tak berbunga pun, tanggungan pun turun dari 86 jadi 74 atau sekitar 12% ya. Walaupun di sini masih dalam kategori yang awas ya, dalam kategori yang awas, tetapi ada terjadi peningkatan perbaikan kinerja ya. Hutangnya dibayar ya. Kemudian dari segi sahamnya ini semuanya berada di bursa, semuanya bisa ditradingkan dan tidak ada perubahan ya. Saya bahwa tidak ada perubahan. Untuk Mandala Multifinance ini asing ternyata menguasai saham ini ya. 26% hanya milik dari lokal, 73% atau 74%-nya ini dimiliki oleh asing. Jadi perusahaan ini pengendalinya, istilahnya kalau dari segi kepemilikan, pengendalinya ini asing ya. Kemudian saham yang ada di masyarakat yang ditradingkan hanya 19%. Oke ya. Jadi dari data yang kita dapatkan ini, perusahaan ini dihargai tinggi karena untung besar ya, satu. Tetapi di dalam ketahanan ada perbaikan ya, dari kepemilikan juga oke. Di sini bahwa yang menjadi concern kita adalah free cash flow-nya yang menurun ya, cukup drastis ya. Menunggu free cash flow-nya lebih baik. Karena kalau menurut saya sampai perusahaan mengumumkan tidak membagikan dividen,
untuk perbaikan kinerja. Dari yang data yang terlihat ini, yang terjadi penurunan besar itu hanya di free cash flow. Berarti di situ ada permasalahan ya dari segi permodalan untuk usaha ya. Baik. Dari dua perusahaan ini kita masih menunggu. Kemudian kalau yang terjadi seperti ini seperti apa? Berarti kita tetap untuk perusahaan ini kita tetap menunggu sembari kita mencari perusahaan lain yang lebih baik yang masuk kriteria. Untuk perusahaan ini kita menjadikan pembelajaran ya, edukasi. Demikian pembahasan kita untuk dua saham, Bank Permata dan Mandala Multifinance. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.